Legend of the Great Sage. Chapter 281. Instruktur wanita mengusap matanya, bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Namun, anak tampan namun tanpa ekspresi di depannya jelas berada di lapisan ketiga pelatihan Ki. Instruktur lainnya juga terkejut dan menoleh. Ketika mereka melihat Little N, seolah-olah mereka melihat monster, penuh rasa tidak percaya. Menurut aturan 100 aliran pemikiran, jika seorang anak tidak dapat merasakan Ki selama lebih dari 3 bulan, mereka akan dikeluarkan. Sekalipun mereka dapat merasakan Ki, mereka harus tinggal selama 3 bulan, mempelajari beberapa hal dasar, dan tidak melakukan kontak apapun dengan dunia luar. N kecil tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak tentang dirinya, tetapi ketika dia berpikir tidak bisa bertemu dengannya selama 3 bulan, dia merasa cemas. Itu adalah kerinduan yang bahkan lebih tak tertahankan daripada terbakar api. Jadi, hanya ada satu cara, menguasai metode kondensasi Ki bawaan dan mendorong tingkat kultivasinya ke lapisan ketiga pelatihan Ki. Baginya, ini bukanlah tugas yang sulit. Instruktur wanita berteriak, ini tidak mungkin, dia pasti menyembunyikan tingkat kultivasinya. Dalam sejarah 100 aliran pemikiran, ada orang jenius yang menguasai metode kondensasi Ki bawaan dalam waktu 3 bulan, tapi berapa lama waktu yang dibutuhkannya? 2 jam. Instruktur mengangguk. Ini adalah penjelasan paling logis. Setelah 3 bulan, anak dengan tingkat kultivasi tertinggi akan menerima hadiah yang berharga. Karena dia memiliki cincin jempol pemancar suara yang mahal, tidak aneh jika dia memiliki alat spiritual yang dapat menyembunyikan auranya. Orang di belakangnya ingin menggunakan metode ini untuk mendapatkan hadiah, tetapi dia tidak menyangka anak itu akan sesederhana itu. Instruktur wanita itu berteriak, betapa tercela. Saya bertanya-tanya bagaimana dia bisa bersembunyi dari pandangan saya ketika dia menendang bocah nakal itu. Pembohong seperti ini harus dihukum berat dan segera dikeluarkan dari 100 aliran pemikiran. Aula yang luas menjadi berisik. Anak-anak yang sudah gelisah karena bermeditasi menjadi sangat tidak sabar. Dengan pertunjukan yang harus ditonton, mereka semua membuka mata dengan rasa ingin tahu dan berdiskusi satu sama lain. Beberapa bahkan perlahan mengepung mereka. Hanya Little N yang setenang sebelumnya, tapi jarang ada sedikit rasa cemas di antara alisnya. Dia berkata, saya pergi, dan berjalan keluar dari aula. Kemana kamu pergi? Instruktur wanita mengulurkan tangannya dengan ekspresi galak, membawa angin kencang, ingin membuatnya menderita. N kecil menoleh ke belakang dan mengepalkan tinjunya. Berhenti. Seorang lelaki tua gemuk berjalan mendekat dan meraih tangan instruktur wanita itu. Instruktur wanita berkata, Profesor, dia tidak perlu mengatakan apapun lagi. Aku sudah mendengar semuanya. Di 100 aliran pemikiran, semua instrukturnya adalah siswa yang tidak mampu membayar biaya sekolah tetapi masih ingin tinggal di 100 aliran pemikiran. Tingkat kultivasi mereka belum tentu lebih tinggi dari siswa lainnya. Misalnya, instruktur wanita ini baru saja melewati penghalang pelatihan Ki lapisan ke-6. Sebaliknya, para profesor setara dengan instruktur tingkat tinggi. Tingkat budidaya mereka jauh lebih tinggi. Orang tua gemuk ini berada di lapisan ke-9 Ki Refinement. Dia bertanggung jawab atas semua instruktur di pulau ini, mengajar anak-anak baru ini. Pria tua gemuk itu memiliki ekspresi penuh kebajikan di wajahnya. Melihat bahwa dia telah memberikan beban berat kepada seorang gadis kecil yang lucu, dia tidak setuju di dalam hatinya, masalah ini perlu ditangani oleh berbagai leluhur. Kemudian, dia berkata kepada N kecil dengan sikap yang ramah, gadis kecil, bisakah kamu memberikan tanganmu kepadaku? N kecil mengangguk, mengendurkan tinjunya, dan mengangkat tangannya. Pria tua gemuk itu menggunakan 3 jari untuk mencubit pergelangan tangannya yang ramping dan menyuntikkan aliran Ki yang sebenarnya ke dalamnya. Mula-mula wajahnya bingung, lalu terkejut, ini. Instruktur perempuan berkata, itu hanya pembohong kecil. Orang tua gemuk itu berteriak, diam. Instruktur wanita sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Instruktur lain juga jarang melihat orang ini berbicara begitu kasar. Mereka sangat terkejut, tidak mengetahui apa yang dia temukan. Orang tua gendut itu tidak peduli dengan keraguan mereka. Dia melepaskan tablet giok dari pinggangnya dan menyuntikkannya dengan Ki yang sebenarnya. Saat Liu Changqing berdebat dengan yang lain tentang keluarga mana Cutian berasal, tablet giok di pinggangnya menyala. Dia mengambilnya dan mengetuknya dengan ringan. Suara agak serak lelaki tua gendut itu terdengar dari sana, Patriark, ada seorang anak yang sudah mengikuti pelatihan Ki lapisan ketiga. Liu Changqing mengerutkan kening, kamu bercanda. Tidak, sepertinya dia menyembunyikan tingkat kultivasinya. Liu Changqing berpikir sejenak dan menghasilkan kesimpulan yang paling masuk akal. Namun, untuk dapat mencapai pelatihan Ki lapisan ketiga di usia muda juga sangat jarang. Meskipun dia memiliki niat buruk, sayang sekali dia berbakat. Hukuman saja sudah cukup. Saat dia hendak memerintahkan lelaki tua gendut itu untuk membawa anak itu ke sini, dia mendengar lelaki tua gendut itu berkata, bukan itu juga. Setiap orang yang duduk di sana memiliki mata dan telinga yang tajam. Mereka semua berhenti berdebat dan mengarahkan pandangan mereka ke arah Liu Changqing. Liu Changqing berkata dengan tidak sabar, lalu apa yang terjadi? Patriark, menurutku itu, keajaiban meridian surgawi. Pria tua gendut itu menelan ludah, seolah dia sendiri tidak bisa mempercayainya. Liu Changqing tercengang. Dia ingin menutupi tablet giok itu, tapi sudah terlambat. Mata para leluhur bersinar seperti serigala. Liu Changqing tidak punya pilihan selain terus bertanya, apakah Anda yakin?
Semua leluhur menajamkan telinga mereka. Mereka bersemangat dan penuh harap, tapi juga sedikit ragu. Semua orang telah mendengar tentang keajaiban meridian surgawi, tetapi tidak ada yang pernah melihatnya. Bahkan lebih jarang dibandingkan konstitusi yang murni dan konstitusi 5 elemen. 8 meridian luar biasa, 12 meridian utama, dan 100 titik akupuntur. Tidak ada satupun yang diblokir. Orang tua gendut itu mengucapkan 16 kata, yang merupakan ringkasan terlengkap dari keajaiban meridian surgawi. Sang Taoisme yang jorok segera mengambil kendali atas cakram cermin air. Gambarnya berubah, menunjukkan sebuah pulau kecil. Kemudian, pulau kecil itu berkembang pesat, melewati atap emas dan mendarat di atas lelaki tua gemuk itu. Ekspresinya serius dan serius. Gambar itu segera berubah menjadi Little N yang berada di sampingnya. Dia berteriak tanpa sadar, jadi itu dia. Alhasil, dia tidak lagi ragu. Cakram cermin air baru saja menyinari dirinya. Pada saat itu, dia memang tidak memiliki aura Ki Refinement. Tidak ada artefak roh yang dapat menyembunyikan aura dari mata sekelompok penggarap yayasan pendirian. Bahkan jika ada artefak roh seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh anak pemurnian Ki lapis ketiga. Dia benar-benar seorang ahli meridian surgawi. Ekspresi semua orang berubah. Keajaiban meridian surgawi dilahirkan dengan meridian yang tidak terhalang. Peredaran Ki sejati mereka tidak akan terhambat. Mencapai lapisan ke-10 dari Ki Refinement semudah membalik tangan. Dengan kata lain, konstitusi mereka seperti kultivator Ki Refinement lapisan ke-10 yang telah kehilangan semua Ki sejati mereka. Mereka hanya perlu menyuntikkan truki ke dalam tubuh mereka lagi. Sebagian besar pembudidaya di dunia terjebak di ranah penyempurnaan Ki sepanjang hidup mereka. Bahkan mereka yang memiliki konstitusi yang murni dan konstitusi 5 elemen harus menghabiskan banyak upaya untuk menerobos kemacetan dan maju selangkah demi selangkah. Namun, keajaiban surgawi meridian tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Masalah yang mereka hadapi sejak awal adalah bagaimana cara menerobos ke ranah yayasan pendirian. Jika konstitusi yang murni dikatakan lebih cocok untuk aliran Konfusianisme, Buddha, dan Daois, maka konstitusi 5 elemen mungkin cocok untuk lebih banyak orang, namun setidaknya aliran Yin yang tidak tertarik. Namun, tidak ada sekolah atau klan yang tidak tertarik pada keajaiban meridian surgawi. Bahkan seorang pemimpin klan yang menjauhkan diri dari urusan duniawi harus menyingsingkan lengan bajunya dan bersiap untuk memperjuangkannya. Jika dia berhasil mendapatkannya, dia setidaknya akan menjadi seorang penggarap yayasan. Dia akhirnya mengerti kenapa Begonia bisa memberikan janji seperti itu. Dia layak menerima sekolah atau klan manapun yang mendukungnya dengan semua sumber dayanya. Liu Changqing berkata, bahwa dia ke Pulau Contention segera dan uji Yin Yang dan 5 elemennya. Dipahami. Juga, wanita itu, siapa namanya lagi? Dia tidak cocok untuk terus mengajar anak-anak. Bawa dia kembali ke Pulau Contention untuk merenungkan kesalahannya. Kali ini, bahkan Wang Pusi sepenuhnya setuju. Wanita kotor apa? Bagaimana Anda bisa menuduh keajaiban surgawi meridian secara tidak adil? Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan mengutuk Liu Changqing dalam pikirannya karena begitu licik. Dia sengaja berbicara dengan suara keras. Dia jelas-jelas berusaha menjilat anak itu. Tidak, aku harus meminta bunga kecil berbicara dengan Li Qingshan tentang hal ini. Bisa atau tidaknya aku dipromosikan menjadi Scarlet Wolf akan bergantung pada penampilanku kali ini. Tuan, teriakan terkejut instruktur wanita datang dari tablet giok. Melihat melalui cakram cermin air, wajahnya langsung memucat setelah mendengar kata-kata Liu Changqing. Namun, N kecil masih tanpa ekspresi, yang membuat Liu Changqing sedikit kecewa. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Wang Pusi. Tatapan mereka tampak saling beradu. Berbagai pemimpin klan saling memandang dengan tatapan tidak ramah. Dentang, dentang, dentang. 3 suara tajam terdengar. Di sudut ruangan, seorang lelaki tua bernuansa pedesaan menggunakan pipa tembakaunya untuk memukul lantai sebanyak 3 kali hingga mengeluarkan abu. Wajah keriput lelaki tua itu pucat seperti habis merokok. Dia mengenakan jubah putih saat dia berjongkok di atas meja. Dia tampak seperti seorang petani tua yang menghabiskan seluruh hidupnya bertani. Dia tampak sangat tidak pada tempatnya. Tiba-tiba, pandangannya beralih, dan cahaya serta kebijaksanaan yang terpancar di matanya mengungkapkan identitas aslinya, pemimpin sekolah pertanian. Dia yang tertua di sini, sangat tua sehingga tidak ada yang tahu persis berapa umurnya. Semua orang menghormatinya, dan bahkan penganut Tao yang jorok pun tidak terkecuali. Tidak ada yang tahu nama aslinya sejak lama. Mereka hanya tahu bahwa nama belakangnya adalah Huang, dan dia menyebut dirinya, Penatua Bumi. Semuanya, tenanglah. Itu hanya keajaiban meridian surgawi. Lihatlah bagaimana dia mengagetkan kalian. Kalian sudah kehilangan peran sebagai pemimpin klan, kata Tetua Bumi Huang sambil menambahkan lebih banyak tembakau. Nyala api berkedip-kedip, dan aromanya meresap ke udara. Entah itu Yu Zijian atau Cutian, dia tidak membantah mereka. Dunia telah berubah seiring dengan perubahan kehidupan. Sepertinya dia sudah acuh tak acuh terhadap hal itu. Senior, apakah kamu pernah melihatnya sebelumnya? Liu Changqing bertanya dengan sopan. Lebih dari 2 abad yang lalu, saya melihatnya. Bagaimana dengan sekarang? Berbagai pemimpin semuanya mengangkat telinga mereka. Bahkan Han Anjun yang paling dingin pun mau tidak mau mendengarkan dengan cermat. Seberapa jauhkah keajaiban meridian surgawi di masa lalu setelah 2 abad? Yang pasti bukan sekedar yayasan pendirian,
Tapi jika lebih tinggi maka dia bukanlah sosok yang tidak bisa disebutkan namanya. Namun, sepertinya dia belum pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya. Tetua Bumi Huang meniupkan kepulan asap. Saat ini, saya sedang duduk di sini. Dia sudah terkubur selama 1 abad. Dia tidak menjelaskan secara rinci. Orang mati tanpa nama tidak layak untuk dijelaskan secara detail, tidak peduli seberapa jeniusnya dia di masa lalu. Namun, semua pemimpin menyadari, memiliki bakat bukan berarti Anda bisa melangkah jauh. Secara khusus, Wang Pusi menghela nafas dengan takjub. Ada begitu banyak praktisi Qi di tahun yang sama dengannya sehingga mereka bahkan tidak dapat menghitung bakat mereka dengan 1 tangan pun. Namun, dia akhirnya mencapai langkah ini. Mau tidak mau mereka menyesali bahwa semakin tua jahe, semakin bijaksana jahe tersebut. Cakram Water Mirror tetap terkunci pada Little N. Mereka masih akan memperjuangkannya, tapi mereka sudah mengambil keputusan. Akhirnya, mereka selesai memeriksa praktisi Qi yang terakhir. Instruktur menguap dan bersiap mengajak praktisi Qi makan. Tiba-tiba, sebuah pesawat ulang-alik terbang melintas. Pria tua gemuk itu turun bersama Little N, diikuti oleh seorang instruktur wanita berwajah dingin. Dia sangat enggan dan tidak puas. Tatapannya ke arah Little N setajam pisau, tergoda untuk memotong sepotong daging. Namun, anak itu tidak pernah menganggapnya serius selama ini. Tiba-tiba, dia merasakan tatapan tajam melewati wajahnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat seorang pemuda berwajah dingin menatapnya dengan cemberut. Dia menggigil di dalam karena suatu alasan. Chapter 282. Li Qingshan sangat peka terhadap niat membunuh dan permusuhan. Bagaimana mungkin dia tidak memperhatikannya? Jika itu dirinya sendiri, dia mungkin tidak peduli, tapi An sudah cukup menjadi alasan baginya untuk membunuh. Saya. Melihat Li Qingshan juga berada di lapisan ke-6, instruktur wanita itu balas menatap, tidak mau kalah. Namun, tatapan Li Qingshan telah tertuju pada An. Dia tidak menyadari bahwa tatapan Qian Rongzi selembut air. Itu tidak mengandung niat membunuh atau permusuhan sama sekali. Bahkan jika instruktur wanita melihatnya, dia hanya akan menganggapnya sangat lembut. An, kenapa kamu ada di sini? Li Qingshan bertanya. Tiba-tiba dia terkejut. Hah, lapisan ketiga. Ketika An melihat Li Qingshan, dia langsung tersenyum cerah dan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Ada apa? Ini baru pagi. Bagaimana kamu bisa mencapai lapisan ketiga? Li Qingshan menepuk kepalanya. Dia samar-samar memahami bahwa ini mungkin adalah efek dari jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa. Orang tua gemuk itu tidak punya waktu untuk menjelaskan. Mengetahui bahwa semua kepala sekolah sedang menonton, dia mendesak, cepat dan uji yin, yang, dan 5 elemen. Li Qingshan tersenyum, bagus juga. Kita bisa berkultivasi bersama sekarang. Ayo. Di bawah pengawasan orang banyak, An berjalan menuju formasi susunan. Sebagian besar praktisi Qi bingung. Mengapa pada akhirnya muncul seorang anak yang dipimpin oleh profesornya sendiri? Apakah dia memiliki latar belakang yang kuat? Namun, mencapai lapisan ketiga di usia yang begitu muda sungguh mengesankan. Tidak ada yang menyangka bahwa dia hanyalah orang biasa di pagi hari. Setidaknya, dia terlihat seperti itu. Bahkan jika seseorang memikirkannya, mereka akan segera menghilangkan gagasan absurd tersebut. Bukankah itu anak di samping Li Qingshan? Namanya An. Bukankah dia mengikuti tes Meng Tong? Han Qiongzi bertanya dengan rasa ingin tahu. Hua Shengzhan mengerutkan kening. Apa yang salah dengan anak ini? Lapisan ketiga, apakah dia menyembunyikan kekuatannya? Tidak ada penjelasan yang lebih baik. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Mustahil. Saudara Tian, lihat anak itu. Dia sangat cantik. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Chu Tian, yang dikelilingi oleh semua orang, juga menoleh dengan bingung. Masih ada orang yang harus diuji. Buang-buang waktu saja. 100 klan harus meningkatkan standarnya. Tom, Dick, atau Harry manapun bisa menjadi teman sekelasnya. Anne berdiri di tengah formasi dan melihat formasi kuno yang terukir dalam di batu. Dia merasa itu sangat familiar. Rasa keakraban ini jauh lebih kuat daripada rasa keakraban Li Qingshan, tetapi juga sangat tiba-tiba, seperti ombak yang runtuh tanpa peringatan. Beberapa kenangan yang tersisa, dibalik dan dicurahkan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup matanya. Pada tahun dan bulan tertentu, dia juga berdiri dalam formasi serupa, dan suara kegembiraan serta kejutan terdengar dari sekelilingnya. Kesuksesan. Sukses apa? Formasi itu berdengung pelan dan tiba-tiba menyala. Lingkungan sekitar menjadi sunyi. Semua orang tertegun sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Bakat ini sangat langka. Chu Tian tertawa paling keras, mungkinkah ini juga tubuh 5 elemen? Di sekitar N, 5 sudut formasi bersinar dengan cahaya kemasan, sehelai rumput lembut, dan tetesan air jernih. Nyala api kuning redup, posisi milik elemen tanah kosong. Melihat lebih dekat, seseorang dapat melihat partikel debu yang mengambang. Dan di atas formasi, cahaya dan kegelapan sangat lemah sehingga hampir tidak terlihat. Mereka semua berada di bawah Ding. Guru yang bertugas merekam mengerutkan kening. Tidak, itu seharusnya lebih rendah daripada di bawah Ding. Mereka tidak memiliki bakat yin yang atau 5 elemen. Jika Chu Tian adalah seorang jenius yang tiada taranya, anak ini akan menjadi sampah yang tiada taranya. Orang tua gemuk itu menghela nafas. Guru perempuan itu mengejek,
inikah kejeniusan meridian surga yang dihargai oleh kepala keluarga? Menurutku dia hanya sampah. Petik 2. Li Qingshan memandangnya dengan acuh tak acuh. Dia tidak lagi memiliki sifat membunuh. Untuk orang mati, tidak perlu menunjukkan sikap galak seperti itu. Dia juga tidak ingin mengerti mengapa dia begitu memusuhi N. N-nya adalah seorang jenius yang bahkan dipuji oleh Brother Bull. Para pemimpin dari berbagai keluarga semuanya kecewa. Awalnya, mereka telah mempertimbangkan untuk menggunakan Yin Yang dan 5 elemen untuk memutuskan milik siapaan. Namun, bakatnya dalam 5 elemen sangat rendah, yang berarti hubungannya dengan ki spiritual dunia sangat lemah hingga hampir tidak ada. Biarpun dia punya bakat di salah satu dari 5 elemen, itu akan baik-baik saja. Tidak, itu akan baik-baik saja meskipun dia sedikit kurang. Namun, dia pada dasarnya tidak memiliki bakat untuk berkultivasi sama sekali. Praktisi ki baik-baik saja, tetapi yayasan pendirian mengharuskannya berkomunikasi dengan ki spiritual dunia. Liu Changqing menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan lembut. Apakah ini yang mereka maksud dengan keberuntungan dan kemalangan yang berjalan beriringan? Di balik bakat yang tiada taranya, ada kelemahan besar. Bakat untuk 5 elemen bukan tidak mungkin untuk ditebus, namun sumber daya yang dibutuhkan sangat besar. Mungkin hanya sekte besar seperti Istana Koleksi Pedang, Sekte Umbral Yin, atau klan besar seperti Perkebunan Pengawas Provinsi yang mampu membelinya. Namun, jika sumber daya tersebut diinvestasikan pada praktisi ki biasa, mereka akan mampu menghasilkan seorang jenius. Mengapa mereka menggunakannya pada dirinya? Langit telah mempermainkannya. Para pemimpin dari berbagai keluarga memandang ke arah tetua bumi Huang lagi. Mereka agak terkesan dengan pandangan masa depannya. Orang jenius tidak bisa dilihat sekalipun. Orang tua itu terus merokok dengan santai. Dia tidak menunjukkan kekecewaan atau keterkejutan apapun. Hanya master satu pikiran yang menyatukan kedua telapak tangannya dan menundukkan kepalanya, berpura-pura merasa kasihan. Bibirnya membentuk senyuman yang tak terduga. Ini semua adalah pengaturan Sang Buddha. Seharusnya tidak demikian. Pria berpakaian kasar itu mengerutkan kening. Sebagai pemimpin aliran Yin Yang, pemahaman Mabuyi tentang Yin, Yang, dan 5 unsur tidak ada bandingannya dengan pemimpin sekolah lainnya. Dunia selalu diciptakan oleh 5 elemen. Bahkan orang biasa pun tidak boleh memiliki bakat lemah seperti itu. Nak, kamu boleh turun sekarang, kata lelaki tua gemuk itu dengan lembut. Mata An tetap tertutup rapat. Dia tidak bergeming. Suara dingin seorang wanita terdengar dari lubuk hatinya. Apakah kamu mengerti cara menggunakan formasi ini? Biar ku lihat. Petik 2. Dia bergumam dengan suara yang hampir tidak terdeteksi. Ya, ibu. Apa yang kamu? Orang tua gemuk itu bertanya. Namun, Li Qingshan merasakan ada sesuatu yang aneh pada An. Dia mengambil beberapa langkah ke depan, ingin menghentikannya. Formasi itu tiba-tiba mulai beroperasi, memancarkan cahaya. Tetesan air kristal terbang menuju rerumputan yang lembut, dan rerumputan mulai tumbuh. Dalam sekejap mata, ia telah tumbuh menjadi pohon. Saat pohon itu tumbuh dan berkembang, percikan api mendarat di atasnya dan membakarnya. Pohon itu menjadi abu, berhamburan menjadi ribuan titik debu. Setitik debu menyerapnya, mengubahnya menjadi sebidang tanah hitam. Bintik-bintik cahaya keemasan muncul di tanah hitam, menyatu dengan cahaya keemasan. Setelah itu, tetesan air muncul kembali, berubah menjadi aliran deras yang mengelilingi pohon mati. Rerumputan mulai tumbuh kembali. Api liar tidak dapat membakar rumput, dan tumbuh kembali bersama angin musim semi. Pada saat yang sama, 2 titik cahaya dan kegelapan menyatu di langit di atas formasi, terus berputar. Dengan setiap revolusi, mereka akan tumbuh sedikit lebih besar, mencapai ukuran kepalan tangan dalam sekejap mata. Terang dan gelap jelas terpisah, namun keduanya menyatu tanpa dapat dipisahkan. Tidak peduli dari sudut mana orang melihatnya, itu tampak seperti diagram Yin dan Yang. Instruktur yang bertanggung jawab merekam berkata dengan terkejut, semua atribut menjadi lebih tinggi dari D. Tidak, itu C. Praktisi ki di sekitarnya semuanya tercengang. Bukankah ini formasi pengujian? Bisakah digunakan seperti ini? 5 elemen saling melahirkan, dan Yin dan Yang saling melengkapi. Bagaimana ini mungkin? Mata Mabuyi melebar, dan dia tiba-tiba berdiri. Liu Changqing mengerutkan kening, dan bertanya, rekan Ma, apa yang terjadi? Tahukah kamu apa nama lengkap formasi ini? Napas Mabuyi semakin cepat. Semua kepala klan bingung. Dengan pengetahuan dan pengalaman mereka, jika mereka ditanya tentang suatu formasi aneh, mereka pasti memiliki pemahaman. Namun, saat mereka melihat nama formasi di depan mereka, mereka semua merasa sedikit tersesat. Bukankah ini formasi untuk menguji atribut seseorang? Sang penganut Tao yang jorok bertanya, apakah itu formasi 5 elemen Yin Yang yang membangkitkan dan menundukkan? Mabuyi menjawab, benar. Rekan Daois memang berpengetahuan luas. Lalu, tahukah Anda apa fungsi sebenarnya dari formasi ini? Bahkan penganut Tao yang jorok pun merasa sedikit tidak berdaya. Selain menguji atribut seseorang, apalagi yang dapat dilakukannya? Mabuyi berkata, teknik budidaya para kultivator kuno adalah tentang mengolah Yin dan Yang dan 5 elemen. Anda harus mengetahui hal ini, bukan? Apa yang dikenal sebagai energi transendensi di zaman kuno adalah jenis kekuatan yang menggabungkan Yin dan Yang serta 5 elemen. Itu memungkinkan seseorang untuk dengan bebas menggunakan teknik apapun, dan kekuatannya luar biasa hebat, dan memiliki variasi yang tak ada habisnya.
Namun, kesulitan dalam berkultivasi sangat tinggi, dan kebutuhan akan bakat bawaan seorang kultivator sangat tinggi sehingga tidak dapat dibayangkan oleh orang-orang saat ini. Hanya sejumlah kecil orang yang mampu menguasainya. Jika standar zaman kuno digunakan untuk mengukur para kultivator saat ini, akan jarang ada 100 atau 10 dari 100 aliran pemikiran yang tersisa. Untuk melawan musuh-musuh mereka, para kultivator kuno memperoleh inspirasi dari musuh-musuh mereka, mutan, dan iblis, dan terus meningkatkan jalur kultivasi mereka. Baru setelah itu mereka sampai pada metode kultivasi yang berfokus pada budidaya satu jenis ki sejati. Meskipun menurunkan kualitas para pembudidaya, hal itu meningkatkan jumlah pembudidaya sebanyak 100 atau bahkan 1000 kali lipat, dan menetapkan aturan manusia. Semua kepala klan mengangguk. Ini bisa dianggap sebagai sejarah dasar jalur budidaya. Tiba-tiba, mereka sepertinya memahami sesuatu, dan melihat ke arah cakram cermin air. Di dalam formasi, perubahan mengejutkan sedang terjadi. Pepohonan telah dihancurkan oleh kobaran api lebih dari 10 kali, namun karena nutrisi air dan tanah, pepohonan telah berubah menjadi hutan yang subur. Sebuah sungai membelah tanah yang tebal, dan melewati hutan. Bintik-bintik pasir keemasan bersinar terang di air sungai. Di dalamnya, keberadaan An tidak lagi terlihat. Hanya ketika api yang berkobar membakarnya lagi barulah dia bisa melihatnya sekilas. Adapun dua warna yin dan yang, juga telah menghilang. Mereka telah menyatu dalam setiap cahaya api, dan setiap naungan pepohonan. Yang satu bertambah, yang lain bertambah, dan yin dan yang berubah. Kelima unsur tersebut tidak lagi berdiri sendiri-sendiri, melainkan menjadi satu kesatuan, seolah-olah merupakan dunia yang hidup. Seolah-olah dunia baru saja diciptakan, dan ciptaan primordial. Mereka semua kelas B, gumam instruktur yang bertugas merekam. Dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Meskipun masih kelas B, siapapun dapat melihat bahwa itu bahkan lebih jarang daripada nilai acuan. Terlebih lagi, yin dan yang serta 5 elemen masih berkembang, dan hanya masalah waktu sebelum mereka menjadi nilai A. Chapter 283. Menguji atribut yin, yang, dan 5 elemen hanyalah fungsi sekunder dari formasi, tetapi bagi para penggarap zaman ini adalah satu-satunya fungsi yang diketahui. Kurang dari pesan paviliun laut. Banyak diagram formasi bahkan telah menyederhanakan bagian inti asli dari formasi, hanya menyisakan bagian yang menguji atributnya. Formasi batu di Pulau Contention mempunyai sejarah beberapa ribu tahun, dan merupakan formasi lengkap yang diwariskan dari zaman kuno. Kompleksitas dan besarnya jelas tidak seperti yang dipikirkan Li Qingshan pada awalnya, bahwa ia hanya dapat menguji berbagai atribut pada saat yang bersamaan. Hari ini, Little N telah mengaktifkan fungsinya yang sudah lama terlupakan. Semua orang tercengang. Mereka mengira bahwa mereka telah melihat seorang jenius yang tiada taranya hari ini, dan pikiran mereka tidak lagi terkejut. Sekarang, apakah jenius itu? Melihat pemandangan yang melampaui imajinasi dan pemahaman mereka bahkan tidak bisa menunjukkan rasa cemburu sedikitpun. Liu Changqing bertanya lagi, lalu apa ujian untuk yin, yang, dan 5 elemennya? Mabuyi meliriknya, dan tidak mau menjawab. Dia terus melihat ke cakram water mirror, sedikit fanatisme di matanya. Sejak awal, anak itu tidak menggunakan fungsi pengujian tingkat rendah dari formasi, tetapi telah menyimpulkan perubahan yin, yang, dan 5 elemen sedikit demi sedikit. Oleh karena itu, dia harus memulai dari titik terkecil, yaitu rumput kecil yang pertama kali muncul sebagai tetesan air. Adapun bakatnya, itu tergantung pada seberapa jauh dia bisa menyimpulkannya. Bakatnya pasti tidak akan lebih rendah dari alam yang dia simpulkan. Biasanya, itu akan jauh lebih tinggi, itulah sebabnya dia bisa melakukannya dengan mudah. Apa yang dia tunjukkan sekarang bukan lagi bakat, tetapi kemampuan yang tiada taraf. Mabuyi melepas topinya yang tinggi dan membungkuk ke tanah. Rekan Daois, saya, Mabuyi, hanya punya satu permintaan hari ini. Izinkan anak ini bergabung dengan sekolah yin yang saya. Di masa depan, jika Anda memiliki permintaan, saya akan melakukan yang terbaik. Kurang dari pesan paviliun laut, kurang dari bersih. Petik 2. Semua leluhur tampak terkejut. Di antara berbagai leluhur, meskipun Mabuyi tidak seliar penganut Taoisme yang jorok, ia juga terkenal karena kesombongannya. Dia seperti seorang kultivator yang penyendiri dari zaman kuno, sombong dan menyendiri dari dunia. Namun, tidak ada yang menyinggung perasaannya karena hal ini, karena dia mahir dalam seni ramalan. Setiap orang mempunyai saat-saat ketika mereka membutuhkan bantuannya, tetapi kapan mereka pernah melihatnya memohon kepada seseorang dengan rendah hati? Semua orang di dunia tahu bahwa aliran yin yang mahir dalam ramalan, namun Mabuyi tidak merasa bangga akan hal itu. Di zaman kuno, bahkan seorang kultivator kelas 3 pun bisa meramalkan nasib baik atau buruk. Sekolah yin yang adalah keturunan para penggarap kuno. Para pembudidaya kuno adalah maha kuasa, dan ramalan hanyalah salah satunya. Namun, jika dibandingkan dengan keluarga lain yang berspesialisasi dalam satu hal, mereka tampaknya tidak pandai dalam hal apapun. Pada akhirnya, hanya ramalan yang membutuhkan yin yang dan 5 elemen sebagai fondasinya. Baru pada saat itulah seni itu menjadi seni terhebat dari aliran yin yang dan menjadi terkenal di dunia. Entah itu konstitusi yang murni Yuzijian atau konstitusi 5 elemen Cutian, tidak ada satupun yang bisa begitu mengganggunya, karena yang dibutuhkan oleh aliran yin yang adalah keseimbangan. Sampai batas tertentu, definisi jenius di zaman dahulu sangat berbeda dengan definisi di zaman modern.
Namun, jika itu adalah anak ini, dia pasti akan mampu menampilkan kecemerlangan sebenarnya dari teknik budidaya kuno aliran Yin Yang. Semua leluhur tidak bisa berkata-kata. Tidak ada yang bisa dengan mudah menyerah pada anak ini. Ketika pepohonan berubah menjadi hutan, aliran sungai berubah menjadi sungai. Kelas A, kelas menengah A, kelas A atas. Instruktur terus-menerus mengubah penilaiannya. Ketika dia mengatakan, kelas A atas, terdengar suara gemuruh, dan gambar pada formasi tersebut meledak, meletus dengan 7 warna berbeda. Ia kembali ke bentuk paling dasar dari Yin, Yang, dan 5 elemen sekali lagi. Hanya Little N yang tetap berdiri dalam formasi. Dia sedikit tersesat. Baru saja, semuanya tampak seperti mimpi. Kepada dia, atau kepada orang lain. Penurunannya telah mencapai batas yang dapat ditanggung oleh formasi tersebut. Itu seperti kubus Rubik. Bagi pemain tingkat lanjut, itu telah kehilangan fungsinya sebagai ujian atau permainan. Li Qingshan bergegas mendekat. Apa kamu baik-baik saja? Berbagai patriark saling memandang. Ini tidak lagi sesederhana permusuhan. Sebaliknya, itu adalah tekad untuk mendapatkannya, tekad untuk tidak pernah berkompromi. Kami Amitabha, guru satu pikiran, yang tetap diam sepanjang waktu, tiba-tiba melantunkan nama Buddha dengan keras. Suaranya bagaikan genta pagi atau gendang petang, seperti auman singa atau auman guru. Suaranya keras dan penuh semangat. Anak ini ditakdirkan bersama Buddha. Tolong jangan menentang biksu ini. Han Anjun berkata dengan dingin, kalau begitu, masa lalu hanyalah kebohongan para biksu. Menurutku tendangan yang dia gunakan untuk menendang anak gendut tadi stabil, akurat, dan ganas. Ini agak mirip dengan gaya sekolah militer kami. Petik 2. Master satu pikiran berkata dengan tergesa-gesa, kali ini kita benar-benar ditakdirkan. Baru saja, ketika semua orang kecewa dengan bakat Little N dalam Yin, Yang, dan 5 elemen, hanya dia yang diam-diam bersukacita. Akhirnya, tidak ada lagi yang menentangnya. Apa yang dia lihat dari Little N adalah cahaya Buddha yang jernih yang bahkan variasi Yin, Yang, dan 5 elemen tidak dapat dikaburkan. Dia belum pernah melihat akar kebijaksanaan dan sifat Buddha yang begitu jelas di mata seorang anak kecil. Namun kali ini, pengaturan sang Buddha agak tidak terduga. Wanita seharusnya bernyanyi mengikuti angin dan bulan, menjadi pendamping puisi dan buku. Bagaimana mereka bisa menjadi biksuni, hidup dalam cahaya Buddha kuno, atau bertugas sebagai tentara, berkeringat dan berdarah? Saya rasa aliran konfusianisme kita tidak dapat mentolerir bakat sebesar itu. Liu Changqing juga tidak lagi bersikap lembut, sopan, dan sopan. Dengan dentang, pendeta Tao yang jorok itu menendang meja panjang di depannya. Kendi dan cangkir alkohol jatuh ke tanah, bergemerincing keras. Siapapun yang berani melawanku demi Little N harus menguji kemampuanku terlebih dahulu. Guru satu pikiran tiba-tiba mengangkat jubah biksunya, memperlihatkan dadanya yang kokoh yang tidak sesuai dengan penampilannya. Dia berteriak, "Tes, hidung lembu, aku sudah lama bersabar denganmu. Apa menurutmu aliran agama Buddha kita tidak mempunyai kemampuan untuk menundukkan naga dan menjinakkan harimau? Heh, botak, aku selalu menganggapmu sebagai duri di sisiku. Ayo kita bertanding hari ini." Keduanya mengambil posisi bertarung. Para pemimpin sekolah-sekolah kecil pada awalnya tahu bahwa mereka tidak dapat bersaing dengan sekolah-sekolah besar, sehingga mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berdiri sekarang, mengutarakan pendapat mereka satu demi satu. Boneka dari aliran Mohisme. Satu orang bisa bertarung melawan 1 juta tentara. Mempraktikkan pengobatan untuk menyelamatkan dunia adalah tugas fakultas kedokteran. Jika kamu tidak memahami teori musik, pada dasarnya kamu adalah seorang wanita tanpa alasan. Suasana yang semula khusyuk dan tenteram seketika menjadi riuh seperti pasar. Di luar paviliun, semua instruktur yang bersiaga mengungkapkan ekspresi ngeri. Jika orang-orang di dalam memulai perkelahian, mereka juga akan terlibat. Menulis novel juga tidak buruk. Di pojok, seorang pria parubaya berkata dengan lemah lembut. Dia duduk di sudut sepanjang waktu, tidak berkata apa-apa. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak angkat bicara sekarang. Ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Tatapan semua pemimpin sekolah tertuju padanya. Tatapan mereka setajam pedang, dan niat membunuh muncul seperti awan gelap. Dengan desir, pria parubaya itu berkeringat dingin. Aku baru saja mengatakan. Pertengkaran berlanjut, dan pria parubaya itu menghela napas dalam-dalam. Dia dipenuhi dengan kekecewaan. Master satu pikiran telah memperlihatkan tubuh bagian atasnya yang sangat kokoh, menatapnya dengan marah. Pendeta Tao yang jorok itu memprovokasi dia dengan keras, botak, datanglah padaku. Aku akan membiarkanmu mengambil 3 gerakan terlebih dahulu. Neraka es. Wang Pusi berteriak. Berbagai pimpinan sekolah merasakan hembusan angin dingin menyapu. Itu dingin dan mematikan, dan kekuatannya seperti penjara. Mereka tidak bisa berhenti berdebat dan memandang Wang Pusi. Semuanya, harap tenang. Jangan kehilangan sikap sebagai pemimpin sekolah. Apakah kalian semua lupa apa yang dikatakan saudara Huang sebelumnya? Dari awal hingga akhir, hanya lelaki tua yang tenang itu yang tidak mengucapkan sepatah kata pun dan hanya duduk di sana dengan tenang. Semua kepala keluarga merasa sedikit malu. Saudara Huang, kenapa kamu tidak bilang? Wang Pusi terdiam. Tetua bumi Huang yang duduk di sana sambil merokok pipa hanyalah boneka bumi. Tiba-tiba, dia menoleh dan melihat ke cakram cermin air. Tetua bumi Huang saat ini berdiri di hadapan Little N dengan senyum ramah.
Dia mengatakan sesuatu padanya, dan dia bahkan mengambil segenggam kacang dan memberikannya padanya. Bajingan, pengganti boneka bumi dan penyusutan jarak. Pendeta Tao yang jorok itu mengumpat dengan keras. Chapter 284. Chapter ini terpaksa dilangkau karena ada masalah teknikal maka kita terus ke chapter seterusnya, mohon maaf. Chapter 285. N kecil keluar dari formasi dengan linglung. Pemandangan di sekelilingnya kabur, dan suaranya sepertinya datang dari jauh, perlahan-lahan menjadi lebih jelas. Dia melihat wajah khawatir Li Qingshan dan mendengar suara khawatirnya. N kecil, N kecil. Perlahan-lahan, dia menjadi tenang, dan ampas yang muncul dari kedalaman ingatannya kembali tenang, memperlihatkan senyuman. Lingkungan sekitar sangat sunyi. Wajah instruktur perempuan itu pucat. Dia merasa berada dalam masalah besar kali ini. Anak ini sepertinya tidak sederhana. Cutian, yang dibayangi, berkata, apa hebatnya itu? Jika saya mau, saya juga bisa melakukannya. Instruktur yang bertugas membimbing praktisi Qi kembali sadar. Sepertinya sudah waktunya mengajak semua orang makan. Seorang lelaki tua dengan wajah penuh kerutan muncul entah dari mana dan berkata dengan lembut, kamu pasti N kecil. Hati Li Qingshan bergetar. Dia merasakan aura berat dari lelaki tua itu, seolah-olah itu adalah bumi. Seorang penggarap pendirian yayasan. Para instruktur buru-buru membungkuk. Tuan Patriark, mengapa kamu datang? Mereka juga telah melihat banyak orang jenius yang menonjol selama tes Yin Yang dan 5 elemen, tapi itu hanya akan terjadi setelah tes selesai, dan persaingan antar keluarga akan dimulai. Tidak ada patriark yang pernah muncul saat ini, dan Penatua Bumi Huanglah yang paling tenang di antara semua patriark. Penatua Bumi Huang sama sekali tidak peduli dengan yang lain. Matanya hanya tertuju pada Little N. Wajahnya membawa senyum ramah dari seorang tetua ke junior. Dia sangat ramah, dan semakin dia melihatnya, dia semakin puas. Di sini, aku menanamnya sendiri. Mau mencicipinya, sebuah tangan besar mengambil segenggam kacang dari kantong 100 harta karunnya dan menjejalkannya ke tangan N kecil. Han Qiongzi tercengang. Kapan dia pernah melihat lelaki tua ini begitu murah hati? Ia sebenarnya rela memberikan buah roh yang telah ia tanam dengan susah payah selama bertahun-tahun di kebun spiritualnya secara cuma-cuma. N kecil menatap Li Qingshan. Li Qingshan juga dapat melihat bahwa energi roh yang terkandung dalam segenggam kacang ini 10 kali lebih kuat daripada pil obat seperti pil pengumpul Qi. Manfaat dari seorang penggarap yayasan pendirian mungkin tidak mudah diperoleh. Namun, Hua Sengshan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Penatua Bumi Huang dikenal tenang dan tidak bergerak seperti bumi. Sejak dia datang ke 100 aliran pemikiran, dia belum pernah melihat ekspresi mendesak seperti itu. Namun, jelas bahwa anak ini layak atas upaya tetua Bumi Huang. Meskipun dia menganggap dirinya jenius, pada saat ini, dia hanya bisa menghela nafas atas inferioritasnya sendiri. Tidak heran Haitang menginginkannya bagaimanapun caranya. Anak ini, dari mana asal anak ini? Senior, apa yang kamu ingin N kecilku lakukan? Tolong ungkapkan pendapatmu. Petik 2. Saat ini, Huang Tu sepertinya telah melihat Li Qingshan. Di bawah kecemerlangan seorang jenius yang tiada taranya, tidak hanya yang lain pucat jika dibandingkan, namun kehadiran mereka juga sangat samar. Ini adalah kepala keluarga pertanian, tetua Bumi Huang. Cepat dan sapa dia. Tundukkan pantatku. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Kata pertama masih sangat jauh, namun kata terakhir sudah dekat. Penganut Tao yang jorok itu berteriak ke arah tetua Bumi Huang, saudara tua Huang, di manakah kedudukanmu sebagai kepala keluarga? Ujian masuk akademi belum berakhir. Ini tidak sesuai dengan aturan 100 aliran pemikiran, kata Liu Changqing dengan lemah. Dia jelas tidak senang telah dipermainkan. Tetua Bumi Huang menghirup pipanya. Aku akan mati, jadi apa gunanya wajahku? Adapun aturannya, itu ditentukan oleh orang-orang. Dia berbalik dan memasang ekspresi ramah. Nak, selama kamu masuk ke dalam keluarga pertanian, kamu bisa makan buah-buahan ini sesukamu di masa depan. Bagaimana menurutmu? Keluarga pertanian. Liu Changqing tersenyum dan melepaskan liontin giok Pisces dari pinggangnya. Melihat cahaya spiritual di atasnya, itu sebenarnya adalah artefak roh tingkat tertinggi. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia menghina. Dia bisa melihat semuanya dalam sekejap. Orang miskin, tersesat. Para sarjana tidak mudah ditindas. Penatua Bumi Huang mendengus marah, asap keluar dari lubang hidungnya. Namun, ketika dia melihat ke arah Little N, tatapannya menjadi lebih baik dan penuh belas kasih. Jalur sekolah seni perang. Serangan harus dilawan, dan pertempuran harus dimenangkan. Angin, hutan, gunung, api, semuanya tak terkalahkan. Setiap langkah yang diambil Han Anjun menyebabkan ledakan yang keras. Tanah bergetar, dan auranya seperti pasukan yang luar biasa. Jalan yang akan Anda lalui jelas merupakan jalur kuno para kultivator. Dengarkan saya jelaskan alasannya dengan cermat, kata Mabuyi dengan sangat tulus. Namun, siapa yang membiarkan dia menjelaskan secara detail? Namo Amitabha. Nak, kamu ditakdirkan bersama Buddha. Memang benar, seorang biksu tidak berbohong. Pendeta Tao yang jorok itu menghentakkan kakinya dan berkata, semua ini omong kosong. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mengumpat, tidak ada yang memperhatikannya. Dalam sekejap mata, kepala berbagai keluarga muncul satu persatu. Ada yang dingin, ada yang baik hati, dan ada yang kasar.
Segala macam aura kuat bentrok sengit di alun-alun. Hanya ada satu target, dan itu adalah Little N. Para leluhur dari berbagai keluarga terus menawarkan harga yang lebih tinggi dalam kompetisi tersebut, menggambarkan masa depan yang lebih menjanjikan. Selama waktu itu, Li Qingshan telah melihat beberapa artefak spiritual tingkat tertinggi. Dia juga telah mendengar beberapa perbuatan besar dari para senior dan tuan dari berbagai keluarga. Sayangnya, persaingan damai ini tidak berlangsung lama. Hal ini segera berubah menjadi sabotase timbal balik. Hidup sendirian selama sisa hidupku, Tuan, apakah kamu mencoba menghancurkan hidupku? Kata-kata Liu Changqing tajam. Nak, dermawan Liu ini memiliki lebih dari selusin selir, dan dia sering mengunjungi pelacur. Guru satu pikiran melontarkan kata-kata yang dipikirkan oleh pendeta Tao yang jorok itu. Sudut mata Liu Changqing bergerak-gerak. Sekolah Konfusianisme munafik. Sekolah Yin yang tidak ada gunanya. Sekolah pertanian semuanya udik. Sekolah militer memutarbalikkan sifat manusia. Segala macam kata-kata keji yang telah dia tekan meledak. Beberapa saat kemudian, mata berbagai pimpinan sekolah memerah. Master satu pikiran melepas jubah biksu yang baru saja dia kenakan, memperlihatkan otot-ototnya yang menonjol di tubuh bagian atasnya. Li Qingshan berdiri di samping Little N. Dia juga dikelilingi. Dia merasakan kulit kepalanya kesemutan. Apakah ini para pemimpin dari berbagai sekolah? Benar saja, masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya. Namun, penampilan mereka terlalu mengerikan. Mereka pada dasarnya seperti anjing ganas yang berebut makanan. Dia kebetulan tidak mampu mengalahkan seekor anjing ganas pun. Kelompok praktisi Qi yang relatif lebih dekat semuanya dipaksa mundur beberapa langkah oleh aura tersebut. Bahkan ada yang langsung terjatuh ke tanah. Semua orang tercengang. Apa yang sebenarnya terjadi? Wu Gen bertanya, Saudara Hua, apa yang harus kita lakukan? Tanggung jawab Hua Sengzan adalah menjaga ketertiban ujian masuk, namun yang bisa ia lakukan hanyalah menggelengkan kepala saat menghadapi sekelompok orang yang mengganggu ketertiban. Jangan lakukan apapun. Kemudian N kecil memandang Li Qingshan. Li Qingshan, apakah kamu masih mengingatku? Rasa dingin menekannya. Li Qingshan tiba-tiba berbalik. Komandan tua Wang. Petik 2. Wang Pusi berdiri dengan tangan disilangkan di dekatnya. Dia tidak ambil bagian dalam pertempuran ini. Dia melangkah mendekat. Dalam kesan Li Qingshan, Komandan Scarlet Hawk ini tampaknya tidak terlalu bersahabat dengannya. Dia memahami alasannya dengan sangat baik. Meskipun dia tahu itu tidak ada gunanya, dia masih sedikit meningkatkan kewaspadaannya. Wang Pusi menepuk bahunya dengan kejam dan tertawa keras. Bagus, Nak. Sudah lama sekali, dan kamu sudah mencapai lapisan ke-6. Dulu aku tidak salah. Li Qingshan menyeringai. Anda tidak salah di masa lalu. Dia ingin memahami alasan di baliknya sekali lagi. Kamu memenuhi syarat untuk dipromosikan menjadi penjaga serigala hitam. Selama kamu berkultivasi di sekolah legalisme untuk sementara waktu, ada peluang besar bagimu untuk menjadi komandan serigala hitam di masa depan. Terima kasih atas bantuanmu, Komandan Wang. Aku pasti akan bekerja keras agar aku tidak mengecewakanmu. Jika Li Qingshan masih tidak tahu apa yang dia maksudkan, maka dia tidak akan hidup sia-sia. Wang Pusi terkikik di dalam. Kali ini, saya, Wang Tua, mengambil inisiatif. Berbagai pimpinan sekolah segera kembali sadar. Mereka semua memandang Li Qingshan. Oh tidak, bagaimana saya bisa lupa bahwa anak inilah yang membawa anak ini ke sini. Dia masih sangat muda, jadi dia pasti akan mendengarkan orang dewasa. Pendeta Tao yang jorok itu mencoba memperbaiki situasi dengan tergesa-gesa. Sebaiknya kamu memikirkannya baik-baik. Master satu pikiran berkata, tepat sekali. Berbagai tatapan tertuju padanya. Li Qingshan segera merasakan tekanan pada dirinya meningkat drastis. Dia menghembuskan napas dengan lembut dan berjongkok. Dia berkata kepada Little N, apakah kamu punya rumah yang ingin kamu kunjungi? Aku akan pergi bersamamu. N kecil mengabaikan tatapan di sekitarnya dan berkata dengan lembut. Senyum Wang Pusi melebar. Menurut aturan, selama anak ini sudah mengambil keputusan, tidak ada yang bisa ikut campur secara paksa. Bahkan jika mereka ingin ikut campur, mereka harus bertanya padanya, Wang Pusi, atau bertanya pada penjaga Hawkwolf. Li Qingshan tersenyum. Itu akan agak sulit. Kamu tahu bahwa aku tidak bisa membaca kitab suci Buddha itu. Dia berdiri dan menyatukan kedua telapak tangannya. Guru satu pikiran, seperti yang kamu katakan, N kecil ditakdirkan bersama Buddha. Biarkan dia bergabung dengan sekolah Buddha dan berkultivasi. Dari sudut pandang tertentu, jalan tulang putih dan keindahan luar biasa adalah kemampuan Buddha. Dia selalu membaca berbagai kitab suci Buddha untuk meningkatkan pemahamannya tentang kemampuan ini. Sekarang setelah dia menemukan kesempatan ini, dia jelas tidak dapat melewatkannya. Di tangannya, jimat kekuatan Raja Penjaga bisa mengeluarkan kekuatan luar biasa. Jika itu adalah teknik Buddha yang lebih kuat, seberapa kuatkah teknik itu? Dan, dalam kompetisi baru saja, kondisi Master Satu Pikiran dan ketulusan yang dia ungkapkan sangatlah langka. Sebagai walinya, dia harus memilih jalan yang paling cocok untuknya. Master Satu Pikiran itu sedikit terkejut sebelum menikmatinya dengan gembira. Awalnya, dia mengira mustahil baginya untuk berhasil kali ini. Aliran Buddha merupakan salah satu aliran terbesar di antara 100 aliran, namun muridnya tidak sebanyak aliran Konfusianisme, legalisme, dan sebagainya. Mereka jauh dari saingan lama mereka, aliran Taoisme.
Bagaimanapun juga, sebagian besar orang masih menyimpan berbagai pemikiran di dalam hatinya, terutama kaum muda. Betapa banyak orang yang bersedia mengikuti sila dan menerima kekosongan dunia untuk memahami Dharma Buddha tertinggi, apalagi N kecil masih seorang gadis kecil. Peluang keberhasilannya menjadi lebih kecil. Namun, dia tidak pernah menyangka akan ada secercah harapan pada akhirnya. Sebaliknya, dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan menundukkan kepalanya untuk membalas salam. Bagus sekali, bagus sekali. Tuan, mata Anda sungguh tajam. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Anda ditakdirkan bersama Sang Buddha. Semua ini telah diatur oleh Sang Buddha. Petik 2. Li Qingshan berpikir, jika Sang Buddha benar-benar mengetahui keberadaan N kecil, dia mungkin akan segera membunuhnya. Melihat bagaimana Little N mengerutkan kening seolah-olah dia agak tidak bahagia, dia menghiburnya, jangan seperti itu. Kita semua di akademi, jadi kita akan punya banyak waktu untuk bertemu di masa depan. N kecil tidak akan membangkang. Dia juga tahu dia melakukan ini demi kebaikannya sendiri, jadi dia mengangguk dengan lembut. Baiklah, Master Satu pikiran tersenyum lega. Hasilnya telah diputuskan. Terima kasih sudah bersikap lunak padaku, Tuan. Wajah Wang Pusi langsung berubah dingin, berubah menjadi topeng baja. Dia melirik Li Qingshan dengan tajam sebelum pergi dalam sekejap. Cek 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 cek. Subscribe channel, like, share dan komentar.